Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita boleh bersama-sama untuk sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kondisi dan situasi saat ini yang masih belum sempurna, tetapi kebaikan Tuhan Yesus telah nyata di dalam kehidupan kami. Kasih anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, walaupun saat ini ada di tempat masing-masing, tetapi kami percaya bahwa pernyataan Tuhan lewat Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita untuk tetap semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Tuhan, kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah begitu nyata di dalam kehidupan kami. Walaupun pandemi saat ini masih ada di dalam negeri kami, tetapi Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami tetap untuk memandang kasih kemurahan-Mu. Kami tetap memandang bahwa Engkau-lah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami mulai awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi para pelayan-pelayan-Mu yang saat ini ambil bagian Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai, kami ingin memuji, kami ingin menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama meninggikan Dia, meninggikan Yesus. Hanya Dia yang patut kami sembah, hanya Dia Yesus yang patut kami puji. Haleluya, haleluya. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Oh haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji datang, sembah dan puji datang. Amin. Sembah dan puji datang. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di
tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji untuk Kamu. Amin. Sembah dan puji untuk Kamu, sembah dan puji untuk Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji untuk Kamu. Sembah dan puji untuk Kamu, sembah dan puji untuk Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji untuk Kamu. Haleluya. Sembah dan puji untuk Kamu, sembah dan puji untuk Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji untuk Kamu, sembah dan puji untuk Kamu, sembah dan puji untuk Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya. Haleluya. Hanya Dia Yesus yang patut kita tinggikan. Amin. Dia sebagai Raja, tidak hanya Raja, tetapi Raja di atas segala raja. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita tetap bersukacita. Sebab inilah yang dirasakan sukacita, itu membawa kebahagiaan. Sebab orang yang takut kepada Tuhan akan berbahagia, akan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Oh, haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dapat menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari esok selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah
Yesusku. Curahkan kemurahan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Inilah kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada kita sekalian, kepada anak-Nya yang telah dipilihnya. Dia menyatakan sukacita itu ada di dalam orang yang takut kepada Dia, orang yang setia kepada Dia, untuk menikmati hujan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bukan hari ini, tetapi juga untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati saudara, buka supaya firman Allah boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Engkau ada bersama. Tuhan ada bersama kita dan saudara. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Apa yang harus kita lewati semua? Oh, haleluya. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah lagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah lagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Engkau yang bertindak, Engkau Yesus yang bertindak memberi pertolongan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau Tuhan senantiasa ada bersama kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sebab kami percaya Engkau memberikan pertolongan yang begitu hebat kepada kami Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami. Kasih anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa baru kami merasakan Tuhan.
Walaupun saat ini kami di tengah-tengah pandemi itu, tetapi Engkau yang memberi kekuatan. Engkau tetap memberi semangat kepada kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Engkaulah Tuhan Yesus sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Engkau akan memberkati kami melalui hamba-Mu, yaitu suatu kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kuasai Tuhan setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai menjadi saluran firman. Dan Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Demikian juga kepada anak-anak-Mu. Walaupun saat ini kami di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya lawatan Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan segala hormat puji syukur, kami naikkan doa kami dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberikan anugerah-Nya. Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat, dan begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul hari ini, pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Kenapa kita harus memiliki pikiran yang benar? Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita akan baca bersama-sama. Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah, entah ada kejahatan dalam diriku dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di sini pemazmur, dia merindukan di dalam kehidupannya untuk memiliki satu pikiran yang benar. Kenapa dia merindukan memiliki pikiran yang benar? Karena memiliki pikiran yang benar itu adalah hal yang penting. Kenapa penting? Karena pikiran itu akan menentukan perasaan kita. Ya, perhatikan, pikiran itu akan menentukan perasaan. Bagaimana perasaan kita? Senang, susah. Ya. Ini akan mempengaruhi. Kalau pikiran kita tidak benar, maka kita akan merasakan sesuatu. Dan perasaan kita akan terpengaruh.
tidak nyaman, tidak enak, merasakan sesuatu yang menyakitkan. Dan pikiran itu juga akan menentukan satu tindakan, satu sikap, satu perilaku. Kalau pikiran kita tidak benar, maka tindakan kita, sikap kita, perilaku kita akan negatif. Ya. Kalau yang kita pikirkan adalah kepahitan, apa yang kita lakukan? Tentunya kita tidak senang dengan orang itu. Kalau yang kita pikirkan adalah pikiran yang jahat, apa yang kita lakukan? Kita akan bertindak kejahatan. Tapi yang kita pikirkan adalah pikiran yang benar, tindakan kita, perilaku kita, sikap kita pasti baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pikiran akan timbul satu perbuatan. Dan perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Itu akan menjadi satu kebiasaan. Ya, tindakan yang dilakukan berulang-ulang dari pikiran kita, maka ketika tindakan itu kita lakukan terus, maka itu akan menjadi satu kebiasaan. Kalau pikiran kita jelek, pikiran kita jahat, pikiran kita tidak benar, kemudian tindakan yang kita lakukan, sikap kita, perbuatan kita yang jelek, maka itu terus akan berlangsung jelek dan jelek itu menjadi satu kebiasaan. Kalau kotoran yang keluar dari mulut kita, karena itu timbul daripada pikiran kita, maka setiap kita akan ngomong dan itu terus dilakukan maka kebiasaan. Maki-maki orang, maka itu biasa kita akan lakukan, menjadi kebiasaan. Maki-maki orang. Dan ketika terbentuklah satu kebiasaan, akan terbentuk yang namanya karakter. Jadi singkatnya, pikiran itu akan menimbulkan satu perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, itu akan menimbulkan yang namanya kebiasaan. Dan kebiasaan itulah akan terbentuk karakter. Ya. Ini mari kita perhatikan. Bagaimana karakter kita? Yang terbentuk di dalam kehidupan kita. Apakah pikiran kita menjadi pikiran yang terus benar? Yang kita pikirkan ada hal yang benar atau sebaliknya yang kita pikirkan. Marcus Aurelius mengatakan, kualitas pikiran kita ini menentukan kebahagiaan di dalam hidup kita. Marcus Aurelius mengatakan, kualitas pikiran kita akan menentukan kebahagiaan di dalam hidup kita. Jadi apa yang kita pikirkan ini, bagaimana kualitas yang kita pikirkan ini, pikiran kita adalah pikiran yang benar atau yang jahat atau yang tidak benar, itu akan menentukan dalam hidup bahagia atau tidak. Kalau yang kita pikirkan adalah sesuatu yang benar, yang kita pikirkan adalah Allah, Tuhan kita, maka yang membuat kita bahagia. Kalau yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak benar, tidak akan membuat engkau bahagia. Coba hari-hari ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Bagaimana pola pikir kita? Apa yang kita pikirkan?
Kalau kita pikirkan COVID tidak selesai-selesai, COVID menakutkan bukan berarti kita tidak percaya dengan COVID. Salah. Tapi yang kita masukkan dalam pikiran kita hal-hal yang negatif. Pikiran kita tidak berkualitas. Maka apa yang terjadi? Tidak membuat kita itu bahagia, sukacita. Mau melangkah takut. Betul? Mau bergerak takut. Susah, sedih. Oleh sebab itu mari, bagaimana kualitas pikiran kita? Hari ini Tuhan akan mengajar di dalam hidup kita melalui kehidupan pemazmur. Supaya pikiran kita menjadi satu pikiran yang berkualitas dan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Sebab itu pemazmur yang mengatakan, selidiki aku, selami hatiku dan uji ketahuilah pikiranku. Ya. Supaya apa? Pemazmur boleh menikmati ketika ditemukan sesuatu yang tidak benar. Maka dia akan mengubah. Dia akan tinggalkan. Dia akan berubah. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. A.W. Tozer, dia juga menyatakan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan ketika kita bebas untuk memikirkan apa saja. Itulah siapa kita. Atau yang akan segera kita jadi. Apa artinya? Saudara bisa berpikir secara bebas. Ya. Bebas untuk memikirkan sesuatu, apa saja. Dan ketika kita memikirkan sesuatu itu, maka itu akan menentukan siapa kita. Siapa diri kita. Bebas. Kita mau pikirkan yang baik, maka disitulah siapa kita. Adalah orang yang baik. Kalau pikiran kita pikiran yang jahat, apa yang terjadi? Ya itulah kehidupan kita. Oleh karena itu, tepat apa yang dikatakan pemazmur. Dia merindukan supaya Tuhan menyelidiki. Dia merindukan supaya Tuhan menyelami hatinya, mengetahui hatinya. Bukan hanya Tuhan mengetahui, tapi dia merindukan Tuhan itu menguji dan mengetahui apa yang dia pikirkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi. Dia merindukan apa yang sedang dia pikirkan. Apa yang ada di dalam pikirannya. Apakah ada kejahatan? Apakah jalannya itu serong? Apakah dia menyimpang dari kebenaran? Dan itu yang dirindukan pemazmur. Supaya apa? Dia menikmati kebahagiaan. Supaya apa? Dia tahu siapa dirinya. Tadi dikatakan oleh A.W. Tozer. Apa yang kita pikirkan ketika kita bebas untuk memikirkan apa saja. Itulah siapa dia. Mari hari ini kita mau belajar kembali. Supaya kita bisa tahu siapa diri kita ini. Ya. Seperti apa yang dirindukan pemazmur. Dikatakan kalau ada dosa, kalau ditemukan ketidakbenaran, ayat itu mengatakan, tuntun kami Tuhan, bimbing aku Tuhan. Adakah satu kerinduan dalam diri kita? Satu perubahan
yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mau diingatkan ketika kita salah. Ketika jalan kita sudah mulai serong. Ketika hidup kita menyimpang dari kebenaran. Kita tidak mau diingatkan. Hari ini mari kita mau belajar seperti pemazmur ini. Kalau Tuhan sudah menyelidiki, menyelami hatinya dan menguji dan mengetahui pikirannya. Dan ternyata ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Maka pemazmur dengan satu lapang hati. Dia mengatakan, bimbing aku Tuhan, tuntun aku ke jalan yang kekal. Mau Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan itulah disebut dengan memiliki pikiran yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia itu ada banyak macam-macam. Macam-macam karakter. Macam-macam orang. Saya bagi menjadi dua. Macam-macam orang dan dengan karakternya. Yang pertama, ada yang tidak pernah memikirkan Allah. Cuek aja. Masa bodoh. Ya, ada yang tidak memikirkan itu. Yang penting aku hidup, yang penting adalah diriku. Tidak memikirkan Tuhan. Tidak memikirkan siapa yang memberikan berkat. Siapa yang memberikan anugerah hidup itu. Yang kedua, ada orang yang memikirkan, ada orang yang memiliki pikiran yang benar tentang Allah. Siapa Tuhan? Siapa Allah yang disembah? Siapakah Dia? Coba kita akan perhatikan dari dua golongan ini. Ada satu contoh. Kalau ada orang yang tidak pernah memikirkan Allah. Ada orang yang tidak pernah memikirkan Allah. Maka hidup dan matinya itu seperti orang asing. Ya. Mati dan hidupnya itu seperti orang asing di dunia ini. Coba kita perhatikan orang asing itu apa yang dilakukan. Dia tidak memikirkan arti hidup yang sebenarnya. Masa bodoh. Ya, masa bodoh saudara. Dia tidak memikirkan arti hidup. Coba perhatikan kalau kita menjadi orang asing. Saya bukan warga negara di sini ya. Saya bukan penduduk di sini ya. Saya bukan orang di sini. Apa yang terjadi? Seenaknya kan hidupnya. Ada aturan, dia tabrak saja aturan itu. Bukankah seringkali kita katakan, saya kan orang luar. Saya bukan bagiannya. Yang dipikirkan adalah apa? Dirinya sendiri. Masa bodoh dengan kehidupan, mau apa? Perhatikan, Alkitab mengatakan apa? Kita itu bukan orang asing. Tapi kita punya, apa saudara? Kerajaan surga. Kalau kita tahu di mana itu kerajaan surga, maka apa yang kita pikirkan, pasti kita akan memikirkan hal-hal surga. Kalau kita warga negara Indonesia, bukan orang asing, saudara pasti akan memikirkan Indonesia ini. Bagaimana memajukan Indonesia, bagaimana mengembangkan, bagaimana kita hidup di dalam Indonesia. Bagaimana kita taat dan mematuhi hukum-hukum Indonesia. Betul enggak? Jangan jadi orang asing. Karena kita menjadi orang-orang yang tidak pernah memikirkan Allah. Orang asing memikirkan dirinya sendiri.
Dia tidak memikirkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Egonya sangat tinggi. Coba perhatikan ada di sekitar kita. Ya. Sehingga kalau itu terjadi sesuatu yang tidak baik, kita katakan apa? Saya kan orang asing. Saya bukan bagiannya. Hati-hati, saudara. Itu adalah tandanya orang yang tidak pernah memikirkan Allah. Hidupnya sembrono. Coba kita perhatikan. Kalau kita menjadi orang yang ngontrak rumah, satu contoh saja. Ya, bukankah seringkali kita mengatakan apa? Ini bukan rumah saya kok. Aku udah bayar. Itu sama dengan orang asing. Bocor didiam, rusak didiamkan. Benar enggak? Sehingga yang punya rumah selesai, kontrakan dia lihat rumahku tambah bujat, tambah rusak. Ayo kita mau perhatikan hari-hari ini dalam hidup kita. Apa itu pemazmur dia mengatakan, ketahui pikiranku, selidiki, uji aku, selami akan hatiku. Kalau ada yang menyimpang dari kebenaran, kalau ada yang hidup salah, dosa, pimpin, tuntun aku ke jalan yang kekal. Ada orang yang memiliki pikiran salah tentang Allah. Kalau orang yang memikirkan pikirannya itu salah tentang Allah, maka hidup matinya itu di dalam bayang-bayang kebingungan. Di mana kita sekarang kondisinya? Sebagai orang-orang yang memiliki pikiran salah tentang Allah, maka hidup mati kita akan terbayang-bayang dalam bayang-bayang kebingungan, dalam bayang-bayang tahayul. Apa itu tahayul? Sesuatu yang hanya berdasarkan pada khayalan. Ngayal semua. Ya. Sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang dipikirkan tidak jelas. Nah, kalau pola pikir kita, pikiran kita seperti itu, maka kita menjadi orang yang tidak ada kepastian. Orang yang tidak memiliki satu kemantapan di dalam kehidupan kita. Enggak mantap. Karena apa? Bingung. Apalagi kita hidup di dalam ketahayulan. Hanya ngayal saja. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana itu berhala. Ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, tapi ternyata, loh kok saya harus mengalami menderita, saya harus mengalami ujian, dibandingkan dengan berhala. Berhala bisa memberikan berkat, bisa memberikan sukacita. Tapi perhatikan, berhala itu memberikan sukacita itu hanya sementara. Memberikan berkat, tetapi ada tendensinya. Ada satu perjanjian. Tapi kalau Allah, ada enggak perjanjian? Saya tak kasih berkat kamu. Saya lindungi. Kalau kamu seperti ini. Ya kan? Dia mati pada saat kita itu masih dalam keadaan dosa.
Saudara setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak, Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Saudara masih dikasih berkat oleh Tuhan. Masih diberi kesempatan kepada Tuhan. Makanya banyak orang yang bingung. Karena apa? Dia hanya memiliki pikiran tentang Allah itu salah. Dibandingkan dengan berhala. Ya. Ada yang mengatakan, saya berdoa sama Tuhan gak dijawab-jawab. Tapi ketika saya minta kepada berhala, kepada tahayul, maka saya dijawab. Karena apa? Dia memandang, memikirkan Allah itu salah. Pikirannya salah. Ya, nanti kita akan melihat. Kalau pikiran yang salah, kita akan bertindak yang salah. Karena kita bingung. Apa saudara? Kebingungan yang tidak punya kemantapan di dalam hidupnya. Dia bandingkan Allah itu dengan hawa nafsu, keinginannya. Minta dijawab. Loh katanya Tuhan itu mengasihi, aku minta enggak dijawab. Iya kan? Padahal firman Tuhan mengatakan tepat pada waktunya itu Tuhan akan berikan. Dibandingkan dengan hawa nafsu, kita ingin segera hari ini terjawab. Tuhan bisa jawab hari ini, detik hari ini. Tuhan bisa jawab setahun, Tuhan bisa jawab 10 tahun yang lalu. Apakah Tuhan itu tidak baik? Apakah Tuhan itu lupa akan janjinya? Tidak. Alkitab mengatakan Tuhan tidak lupa akan janjinya. Itu pikiran orang tentang Allah itu salah. Mau lihat Matius pasal 25 ayat yang ke-24 dan 25. Tentang apa? Talenta. Digambarkan dengan Tuhan yang memberikan kepada hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Apa yang dilakukan oleh hamba yang 1 talenta? Berbeda dengan hamba yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta. Yang 5 dia kembangkan. Yang 2 dia kembangkan. Tapi yang 1 talenta dia tidak mengembangkan. Karena apa? Dia memiliki pikiran yang salah tentang Allah itu. Coba perhatikan ayat yang ke-25. Ketika Tuhan itu datang dan Tuhan ingin mereka yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan. Yang 1 talenta apa yang katakan? Aku takut. Perhatikan. Aku takut. Dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Kenapa takut? Kenapa dia tindakannya yaitu menyembunyikan 1 talenta yang diberikan itu ditanam di tanah. Coba kita lihat ayat yang ke-24. Karena pikirannya salah. Apa yang dipikirkan? Ayat 24 katakan, dia menganggap tuannya itu jahat. Coba kita baca. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Perhatikan.
kejam. Perhatikan, dia salah berpikir. Pikirannya salah. Dianggap tuannya itu adalah tuan yang kejam. Kenapa kejam? Apa yang dipikirkan? Dia mengatakan apa, saudara? Ayat yang ke-24 tadi. Dia menuai di tempat yang dimana Tuhan itu tidak menabur. Benar enggak? Betul loh. Oh dia tidak nabur, enaknya mau nuai. Dia memungut dari tempat di mana ia tidak menanam. Memetik buah di tempat Tuhan itu tidak menanam. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pikirannya salah. Maka dia bingung. Ya, tindakannya apa? Salah. Tuhan itu mengatakan apa? Kalau kamu tahu kejam, saudara nanti baca di situ. Kalau kamu tahu kalau aku kejam, sebetulnya talenta itu berikan kepada orang lain untuk dikembangkan. Tapi karena dia tidak melakukan, pola pikir apa yang dipikirkan itu salah. Dia apakah katakan? Ambil satu talenta itu. Dan apa yang ada padanya ambil. Dan orang ini buang. Di sana ada kertak gigi. Di sana ada penderitaan. Tentunya kita tidak mau hal itu. Ya kan? Tidak mau. Itu loh karakter-karakter yang ada, berbagai macam pola pikir manusia. Tapi ada lagi, yaitu orang yang memiliki pikiran yang benar tentang Allah. Benar tentang Allah, dia pikir benar, oh baik ya. Tapi dia tidak membuat perbedaan di dalam hidupnya. Tahu Allah itu baik, tahu dia pikirkan, ya. Tapi dia tidak melakukan perbedaan dalam hidupnya. Nah, orang yang seperti itu, maka hidup matinya dia dalam keadaan kekalahan dan keputusasaan. Ya, hidup matinya dalam keadaan kekalahan dan keputusasaan. Karena apa? Dia tidak membuat perbedaan di dalam hidupnya. Coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 berbicara tentang apa? Garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perhatikan, ada perbedaan. Nah, di mana sekarang letak kita? Mungkin kita memiliki satu pikiran yang benar tentang Allah. Tetapi keputusan di dalam hidup kita, kita tidak membuat perbedaan di dalam hidup kita. Jelas dikatakan kalau garam itu menjadi tawar. Garam itu tidak asin. Nah, beda kan? Sama-sama garam, tapi satu garam yang tidak asin. Garam yang tawar. Apa yang terjadi? Dibuang, diinjak-injak orang. Jadi kita harus punya sikap, tindakan, perilaku, karakter yang berbeda. Paulus mengatakan, kamu tidak serupa dengan dunia, jangan serupa dengan dunia. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Kita kenal Tuhan. Kita mengerti Tuhan. Pikiran kita benar tentang Tuhan. Tapi kita tidak
berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan, harus ada perbedaan. Terang itu juga harus berkan. Seringkali hidup kita tidak menjadi terang. Karena terang itu kita sembunyikan. Sama dengan kegelapan. Hidup kita sama dengan mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang tidak bercahaya. Kekristenan kita, hidup kita, sikap kita, perilaku kita, karakter kita tidak menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada gunanya. Dengan jelas dikatakan Lukas pasal 14 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Garam itu memang baik. Ya kan? Garam itu memang baik. Coba perhatikan kalau masakan dikasih garam, sedap enggak? Tapi ketika kita masukkan garam, masakan itu tidak menjadi sedap. Berarti apa? Itu bukan garam. Garam tidak ada gunanya. Tawar. Ayat mengatakan garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Ya, tidak baik. Tidak ada gunanya. Untuk apa? Untuk ladang juga nggak ada gunanya. Mes, pupuk itu loh. Pupuk kan salah satunya adalah ada NaCl-nya, ada kadar garamnya. Untuk pupuk saja loh tidak ada gunanya, saudara. Tidak berguna di ladang. Apa yang terjadi? Itu akan dibuang. Ya. Kalau pikiran kita benar tentang Allah, tetapi hidup kita enggak beda dengan mereka-mereka yang tahu dan kenal akan Allah. Perhatikan, hidup kita enggak ada artinya. Dibuang. Gunanya apa toh pupuk? Untuk menyuburkan. Nah kalau kekristenan kita enggak bisa membawa damai sejahtera di lingkungan kita. Enggak bisa membawa berkat di lingkungan kita. Tidak ada gunanya kita kenal Tuhan. Walaupun pikiran kita benar. Oleh sebab itu ayat itu ditutup dengan satu pernyataan. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya yakin semua ada dan semua punya telinga. Dan semuanya dengar firman Tuhan. Dengar pelajaran. Dengar pengajaran kebenaran ini. Pakailah telingamu untuk mendengar. Ketika engkau mendengar dan engkau tahu kesalahan, maka tentunya kita akan memperbaiki. Ya, ada lagi orang yang memiliki pikiran yang benar tentang Allah. Benar. Tetapi hidupnya dia menunjukkan perbedaan yang berarti. Berbeda. Maka orang itu hidup dan matinya dia dalam keadaan ketenangan dan kemenangan. Saudara mau pilih yang mana? Ngerti tapi enggak beda hidup kita? Atau kita justru mau mengerti dan kita akan menikmati ketenangan, menikmati kemenangan. Tepat tadi Daud mengatakan, selidiki aku Tuhan, ketahuilah, selami akan hatiku, uji, ketahuilah pikiranku. Kalau ada yang menyimpang, aku mau, tuntun aku, bimbing aku. Bagaimana hidup saudara dan saya hari ini? Ayo, kita mau belajar akan Daud. Apa yang dialami ketika Daud memikirkan Allah yang benar? Dia pikirkan Allah.
Apa yang dialami? Kita lihat. Daud tahu siapa Allahnya. Bahwa Allahnya adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dia tahu Allah yang dia sembah. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Coba kita akan cermati. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Artinya apa? Kalau Allah mengetahui segala sesuatu. Bahwa Allah mengenal saudara dan saya secara pribadi. Kalau Allah mengenal secara pribadi, maka Allah juga akan tahu nama saudara. Allah juga tahu sifat, karakter saudara. Allah juga tahu akan kebutuhan saudara. Perhatikan. Karena apa? Dia kenal secara pribadi. Kalau saudara kenal dengan seseorang secara pribadi, maka saudara akan tahu siapa namanya. Engkau juga akan tahu bagaimana karakter sifatnya. Dan engkau juga akan tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Karena apa? Kenal secara pribadi. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Oleh sebab itu Daud mengatakan, Tuhan ketahuilah selami hatiku. Taulah apa yang aku pikirkan. Uji aku. Ya, supaya apa? Kalau ditemukan itu gak benar. Nyimpang. Maka tuntun aku. Ayo. Hari ini Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu secara pribadi. Sehingga dia tahu karakter saudara. Tahu kebutuhan saudara. Bukan hanya itu saudara. Kalau Tuhan tahu secara pribadi. Coba bayangkan. Rambut di kepala. Itu dia tahu berapa jumlahnya. Ya. Saudara tahu rambut saudara berapa jumlahnya? Ah masa Pak Tuhan tahu. Ayo coba kita baca. Lukas 12 ayat 7. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayo, kalau saya potong rambut yang sudah terpotong tuh ada di depan saya jatuh ya di mantel ini. Saya nggak bisa ngitung walaupun cuma sedikit potong jet sepupal sih saya hitung nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau sampai segitunya mendetail Tuhan mengenal kita secara pribadi. Masa pikiran kita salah tentang Allah? Kalau Tuhan tahu detail-detailnya secara pribadi, yang menjadi pertanyaan ini, masihkah kita takut? Masihkah kita khawatir? Ayat mengatakan, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Perhatikan, hidup kita lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit dia pelihara. Kalau saudara dan saya sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, saya yakin Tuhan juga akan memelihara. Amin. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ditunjukkan di dalam sikapnya seperti apa. Kalau Tuhan itu mengetahui segala sesuatu.
Oleh sebab itu mari kita akan berpikir yang benar tentang Allah kita. Allah yang seperti apa? Ditujukan seperti apa? Mari kita akan melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan. Yang pertama, dia menyelidiki, dia menyelami. Daud percaya. Daud dia punya pikiran yang benar tentang Allah. Sehingga dia katakan, uji aku Tuhan, selami aku, selidiki aku, ketahuilah pikiranku. Karena dia tahu siapa Allahnya. Allah yang menyelidiki, Allah yang menyelami. Hari ini perhatikan, Allahmu akan menyelami dan menyelidiki akan dirimu. Maukah kita diselidiki oleh Tuhan? Maukah dalam kehidupan kita diselami oleh Tuhan? Tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita. Itulah Allah kita. Yang kedua, bukan hanya dia menyelidiki dan menyelami. Tapi Allah dia menunjukkan dengan apa? Dia mengenal. Mengenal. Ya. Ayat yang pertama tadi katakan dia mengenal. Kalau saudara dikenal oleh Tuhan. Tadi saya katakan secara pribadi Tuhan kenal, dia tahu nama saudara. Dan nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Ya kan? Dia juga kenal dengan nama saudara. Kalau kenal dia tahu siapa saudara. Karena dia tahu secara pribadi. Jangan kita katakan, hei, iya lah. Bapak, ibu, saudara sendiri, Jo. Tidak kenal. Ya. Tapi Yesus tahu Allahmu adalah Allah yang mengenal. Wah, luar biasa. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, tadi katakan. Tuhan pelihara kita. Dia tahu akan menjadi kebutuhanmu. Ayat yang kedua selanjutnya. Bukan hanya mengenal, tapi dia mengetahui. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Dia tahu di mana saudara berada. Dia tahu di tempat di mana. Hari ini dia tahu di mana saudara berada. Sekalipun hari ini masih kita ada di rumah kita masing-masing, ibadah online. Dia ada di sampingmu, dia tahu kondisimu. Kalau hari ini engkau sakit, hari ini engkau kecewa, hari ini engkau lemah, hari ini engkau berbeban berat. Tuhan tahu kondisimu. Amin. Amin. Dia tidak tinggalkan engkau. Hari ini saya sedang menangani seseorang yang sedang isolasi. Saya sengaja untuk saya mau melayani dia. Saya doakan dia. Dan itu menjadi satu doa kita bersama-sama. Dia sedang sendirian. Dia sedang menanggung penderitaan. Kehadiran kita melalui doa akan menguatkannya. Ini. Kalau kita sesama manusia seperti itu, bisa kita lakukan. Apalagi Tuhan. Sehingga Daud mengatakan, engkau tahu di mana aku berada. Tuhan tahu kondisi saudara. Dia tahu posisi saudara. Masihkah kita tidak mau berpikiran positif, pikiran yang benar kepada Tuhan? Atau kita menyalahkan Tuhan, kau kejam. Kau membiarkan aku sendirian menanggung. Kau tidak tahu aku dalam keadaan lemah. Terpuruk, tidak berdaya. Mari ketahuilah, Yesus adanya. Mengetahui engkau.
Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, ayat itu mengatakan, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengerti, Tuhan itu mengerti, saudara. Makanya jangan menjadi orang yang salah dalam pikiran kita. Kita bisa membedakan Allah dengan berhala, dengan tahayul. Karena apa? Pikiran kita salah tentang Allah. Maka hidup kita dibayang-bayangi dengan namanya kebingungan. Ya kan? Bingung ikut Allah, percaya kepada Allah, atau kita percaya dengan yang lain. Tahayul-tahayul yang lain. Hari ini buang pola pikir itu. Belajar untuk kita mengenal Allah dengan benar. Pikiran kita yang benar. Bukan hanya itu saudara. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang terjadi dalam hidupmu. Selanjutnya ayat mengatakan ayat yang kelima. Apa? Dia mengelilingi. Iya. Ayat mengatakan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dikelilingi, saudara. Luar biasa. Kalau kita katakan jadi dikurung dari belakang, dari depan, dilingkari itu. Aman enggak kita? Nyaman enggak kita? Perhatikan, dikelilingi oleh Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan melindungi dalam diri kita. Itulah. Oleh sebab itu Daud dia percaya bahwa Allah itu tahu segala sesuatu. Sehingga Daud yang punya kerinduan, ketahui dan uji apa yang ada dalam pikiran dan hatiku. Supaya aku bisa hidup dalam kebenaran. Yang terakhir bukan hanya mengelilingi. Tapi ayat yang kelima tadi mengatakan, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya apa? Tuhan melindungi. Kondisi boleh terjadi. Masalah boleh terjadi. Penyakit boleh terjadi. Tapi ketahuilah, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tuhan akan melindungi kita. Sebab itu ayo. Kita punya kerinduan seperti Daud. Pikiran yang benar kepada Allah. Kalau Tuhan menyelidiki, menyelami, Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti, Tuhan melindungi, mengelilingi kita. Maka masihkah kita ragu? Masihkah kita meragukan akan Allah kita? Hari ini mari kita akan datang kepada Tuhan. Selidiki aku, uji aku Tuhan, coba aku Tuhan. Ya. Sehingga kita boleh melihat karya Allah, pekerjaan Allah besar di dalam hidup. Mari kita mau tunduk kepala. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Apa yang terjadi di dalam hidupmu untuk hari-hari ini? Ingat, Tuhan tahu. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengenal engkau secara pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu akan karaktermu. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Hari ini mari miliki pikiran yang benar. Mari miliki pikiran yang benar. Seperti apa yang Daud inginkan. Tuhan,
Selidiki aku, selami hatiku, uji dan ketahuilah pikiranku. Apakah masih ada kejahatan? Apakah jalanku serong? Apakah aku sudah menyimpang dari kebenaran? Kalau toh itu ada, kalau toh kau menemukan ketidakbenaran, mari kita mau menyikapi seperti Daud. Tuhan, tuntun aku. Tuhan, bimbing aku. Dan saya yakin tangan Tuhan itu sedang memegang saudara dan saya. Ketika kau lemah, tangan Tuhan sedang memegang saudara dan mengangkat saudara. Bangkitlah. Bangkitlah. Kekuatan ada terjadi di dalam hidupmu. Kalau kau hari-hari ini menghadapi sesuatu tekanan, kalau kau hari-hari ini mengalami kemerosotan di dalam ekonomi, semua jalan tertutup, mari kita punya pengenalan kita kepada Tuhan yang benar. Mari kita memiliki pikiran yang benar akan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan tidak membiarkan engkau. Mari kita akan menjadi orang yang berbeda. Berbeda dengan mereka-mereka yang tidak memiliki Allah. Berbeda dengan mereka-mereka yang memiliki pikiran yang kepada Allah benar, tetapi hidupnya tidak berbeda. Sama dengan duniawi. Sama dengan kehidupan hawa nafsu. Hari ini mari kita mau berubah. Tuhan, uji aku. Selidiki aku Tuhan, sehingga aku boleh memiliki satu kerinduan kami, kecintaan kami kepada Engkau, untuk selalu dekat dan dekat kepadamu, sehingga aku dapat menikmati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, campur tangan-Mu di dalam kehidupan. Sehingga kita bisa mengatakan, aku memuji Engkau, aku memuliakan Engkau. Hari ini Tuhan melihat Engkau. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan-Mu. Mari katakan, uji aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali dikatakan, ujilah aku. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Biarlah mataku tertuju hanya kepadamu.
Bersama-sama dengan iman katakan, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat kepadamu. Untuk menikmati kehadiran-Mu. Dengan penuh sukacita dan yakin percaya. Nyanyilah, muliakan Tuhan. Oh, Raja yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, berdirilah di tempat saudara masing-masing dan katakan, ku nyanyi Hosana, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengenal secara pribadi dalam hidupmu. Tuhan mengetahui apa yang kau alami, apa yang terjadi dalam hidup. Dia mengerti apa yang menjadi bebanmu. Bukan hanya dia mengerti, maka dia mengelilingi engkau. Dia sedang membentengi engkau. Dia yang melindungi engkau. Hari ini aku katakan, Tuhan, Tuhan, biarlah hadirat-Mu tinggal dalam hidupku. Aku merasakan hadirat-Mu. Glory, haleluya. Hadirat Tuhan ada di tempat saudara. Hadirat Tuhan ada di mana saudara berada. Dia tahu posisi saudara. Dia tidak jauh dari saudara. Katakan, muliakan Tuhan. Aku mau memuji Engkau. Aku mengagungkan Engkau. Mari saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat. Hadirat Tuhan hadir. Agungkan. Hanya Dia yang layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Jamaah Tuhan, jamaah tangan-tangan yang mengangkat tangan sebagai satu keyakinan, percaya kepada Engkau, bahwa Engkau mengetahui Engkau Allah yang baik, Engkau yang memelihara, Engkau mengerti dalam hidupku. Tuhan, jamah mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terus muliakan Tuhan, sembah Dia, agungkan Dia, rasakan hadirat-Nya, rasakan hadirat Tuhan ada. Nyanyi, oh shalawala kasih. Amin. Haleluya. Amin. Engkau hadir. Engkau hadir. Dan layak disembah.
mana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus, lawat mereka Tuhan. Glory. Rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Ku nyanyi. Engkau sembuhkan mereka. Kau kuatkan mereka. Kau berikan jalan keluar. Engkau menghibur. Engkau memberkati mereka. Engkau pulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Yes. Hadirat Tuhan hadir dalam hidup. Oh, nyanyi. Hosa. Mari kita akan mengangkat tangan kita. Glory, haleluya Yesus. Amin. Dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang katakan, Kau layak aku sembah. Kau layak aku sembah. Glory. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory. Kemenangan besar telah terjadi. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman Tuhan. Supaya hari ini kami boleh memiliki pikiran yang benar. Kami tidak mau disesatkan dengan pikiran-pikiran yang kami. Dan hari ini satu kemenangan besar yang terjadi. Satu damai sejahtera terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan lawatanmu. Terima kasih pekerjaan Tuhan. Terima kasih akan berkat Tuhan. Terima kasih jamahanmu Tuhan dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah menjamah kami, Engkau memberkati kami. Kami akan berkati bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau lepaskan bangsa kami. Engkau singkirkan wabah-wabah. Engkau akan bangun kembali dan berkati perekonomian kami Tuhan. Tuhan, Engkau sedang melakukan pekerjaan besar dalam hidup kami. Bagi bangsa kami damai sejahtera, sukacita bagi bangsa kami Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang tidak menentu ini, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR. Baik itu dari tingkat pusat sampai daerah-daerah.
gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, seluruh perangkat dari pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Tuhan menyertai, Tuhan berikan hikmat, karena mereka boleh takut kepada Engkau dan melakukan kebenaran. Apa yang dipikirkan adalah pikiran yang benar. Yang akan membawa bangsa negara kami Indonesia yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. TNI Polri, Tuhan juga memberkati. Di medis, para medis, mereka yang berada di garis depan untuk menghadapi kondisi-kondisi ini, khususnya kepada virus. Tuhan, Engkau ada dan menyertai mereka. Bagi saudara-saudara yang terpapar, Tuhan, Engkau hadir secara pribadi juga. Engkau mendampingi mereka, Engkau berikan kekuatan kepada bahwa masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada mujizat itu. Kami tidak sendiri, karena Engkau hadir. Engkau mengelilingi dan Engkau melindungi, Engkau mengenal aku Tuhan. Dan hari ini Tuhan jamah berikan kesembuhan. Bagi gereja-gerejamu, hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu di mana mereka berada, sampai kepada pelosok-pelosok yang terpencil sekalipun Tuhan. Tuhan hadir, menyertai mereka, melindungi, memberkati mereka. Dan biarlah kami boleh menjadi terang dan garam di dalam dunia ini, yang berdampak bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai hidup saudara, memberkati hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan dibuat oleh Allah berhasil. Karena Allah menghadapkan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Dan Allah menyertai engkau, keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Pendidikanmu, ekonomimu, rumah tangga pernikahanmu, apapun Tuhan memberkati engkau. Dan sekarang terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.